Phoenix Dance Radio Station, Hi Viners, kali ini barengan sama Alfi di Live on Radio. Nah, seperti yang udah di-spill juga tadi di teaser, Alfi bakalan ngobrol barengan sama, ini adalah abang-abangannya Alfi, yang dimana mereka itu sudah menemani Alfi waktu zaman-zaman masa tumbuh kembangnya Alfi, di masa-masa percintaan Alfi gitu ya. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja please welcome Lila. Guys, apa kabar kalian? Sehat? Kabar sehat. Boleh disapa-sapa dulu buat Viners mungkin yang lagi dengerin, ada siapa aja? Halo Viners yang lagi dengerin kita di sini, kita Lila sedang bertamu. Yaps, ini dengan Mas Aryo. Mas Aryo. Mas Aryo di Betul, vokal. saya di vokal, ada Mas Fahri juga di gitar, juga di sebelah saya ada Mas Dharma. Oke, ada Mas Dharma Iya, ya. Sebenarnya Mas sih harusnya ada Beli Beli Dharma ya. juga. Iya. Oh, karena di Bali, di Bali. Beli Dharma. Di Bali. Kalau di Bali lebih kepada Dharma. Betul, Beli Dharma. Ya, Dharma gitu. Oke. Harusnya nih kalian lengkap ya, tapi karena Betul. gue lagi masih ada kesibukan. Ya. It's okay, kita segini aja Viners, tapi lebih seru lagi kalau misalkan kita mau ngebahas soal kalian yang baru habis perform di Bali. Betul. So far gimana Bali? Bolak-balik Bali. Bali itu selalu mau bolak-balik, mau balik-bolak itu adalah tujuan yang paling kita tunggu-tunggu setiap tahunnya. Asik banget. Karena Kenapa di tahun ini aja kita tuh udah 5 kali lebih 5 kali bolak-balik Bali dan iya banyak, dan setiap dapat jadwal tiba-tiba di grup kita main di Bali tuh selalu excited banget semuanya pasti. Gokil. Iya. Tahunya datang pagi manggung, paginya lagi pulang ya. Tapi selalu excited kita. Selalu excited ya, lah selalu ya. menyenangkan. Yap, benar banget. Dan silakan langsung. Ini dia. Selamat datang di depan Mas, boleh. Kebetulan Yes. sekarang pengusaha batu bara. Iya, gitu. ada Mas, boleh Ada diperkenalkan Mas Denis di bass. Mas Denis di depan aja Mas, enggak apa? Santai-santai. Oke, ini sudah kedatangan lagi, ada Mas Denis. Yes. Yo, Mas Danis. Iya, masuk aja. Tapi nggak apa-apa lah, justru kan makin ramai makin seru gitu kan guys ya. Nah, kalau misalkan ngomongin soal band-band sangkatan kalian gitu, bisa dibilang ya kalau untuk perform dan mampir di Bali itu kan jarang. Tapi kalau kalian sendiri ini masih eksis gitu loh bisa dibilang, dan justru malah diterima sama masyarakat yang ada di Bali. Kalau menurut kalian, apa yang pengen kalian sampein sama terutama fans kalian nih, Lilaku Bali? Beli Dharma. Beli Dharma. Beli Dharma silakan. bilang apa Beli Dharma? Jadi buat Lila. Silakan. Ini lihat vokalis baru lah. Oke, boleh. Mas Aryo, silakan. Apa ya? Kita juga sebenarnya cukup surprise karena Lila jadi salah satu band yang sering bolak-balik mondar-mandir Bali. Dan kita juga selalu excited banget kalau tujuan manggungnya adalah Bali, dan kita pasti selalu akan bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman yang masih menikmati karya-karyanya Lila. Sudah lebih dari 19 tahun karya kita melanglang buana, dan Bali jadi salah satu rumah kedua kita. Widih, itu Ya, maksudnya hari ini siapa sih yang nggak cinta sama Bali? Gitu? Mencari kekurangan Bali itu kayaknya kita nggak pernah nemu sih. Segala hal tentang Bali itu selalu menyenangkan sih. Iya, bener. Kita juga sama sih. Dan FYI juga ya, Kenapa? salah satu orang yang jarang travel sana sini. Hah? Dan ke Bali itu pertama kalinya justru sama Lila. Sama Lila. Jadi terima kasihnya double nih. Oh, ada Lila oke. dan ada teman-teman yang ada di Bali begitu. Gila, boleh tepuk tangan dong semuanya yang ada di sini. Keren banget. Tapi kalau misalkan kalian ke Bali kan nggak cuma perform doang nih, apalagi main-main ke Phoenix Radio Bali juga pasti pingin ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu kan lewat karya baru kalian. Baru aja ngerilis album itu terakhir di tahun 2024 ya, kalau nggak salah. Betul. Ya kan? Album terakhir 2024 itu judulnya adalah Jamuan Musim Semi. Tapi sebelum ngebahas soal album Jamuan Musim Semi nih, kalian sempat merilis versi terbaru juga dari single Nggak Romantis. Apa nih yang kalau boleh diceritain yang melatar belakangnya keputusannya untuk merilis ulang lagu Nggak Romantis ini? Siapa yang mau menjawab? Dari Mas Fahri, silakan. Iya, jadi si lagu nggak romantis ini sebenarnya udah pernah kita rilis di tahun 2015 ya. 2014. Nah, 2014 kita udah pernah rilis. Ini jadi salah satu yang kayak kita pengen banget lagu ini tuh jadi single. Tapi hari itu
kita nggak berjodoh gitu. Kita nggak berjodoh dengan label kita waktu itu kita lagi ada di Trinity Optima Production. Nah mereka tuh nggak jadiin single ini tuh sebagai single yang benar-benar official single gitu. Oke. Jadi memang kayak ya udah lagu aja gitu dalam album ada tracklist ini gitu. Nah sementara kita tuh masih obses kayak ini lagu si nggak romantis ini tuh harusnya di treatment gitu biar orang bisa dengerin gitu. Kita pengen nge-suggest lagu ini gitu. Lila tuh lagu Lila tuh ada judulnya lagu nggak romantis seru gitu kan. Nah akhirnya 2025 kita bikin album. Nah ya udah kita sekalian aja tuh ya udah kita masukin aja deh lagu nggak romantis di sini gitu biar kita sekalian jadiin si lagu nggak romantis ini jadi beneran single untuk kita dengerin. Sebenarnya itu aja sih latar belakangnya. Iya. Bahkan kalau misalkan menurut aku pribadi nih ya Mas ya, lagu nggak romantis sendiri untuk yang terbaru ini bisa dibilang kayak lebih signifikan dalam hal sound dan juga instrumen. Betul. Iya kan? Betul Iya kan? Bener kan? Betul. Nah kalau misalkan menurut Mas Aryo sendiri nih, Iya, iya betul. kan? Mas Aryo lu sebagai Iya. vokalis baru di Lila, Yoi. jujur, lu tahu nggak lagu nggak romantis ini? Sering nyanyiin lagu-lagu Lila atau enggak? Atau justru malah lu nggak tahu nih Lila? Tiba-tiba diajak aja gitu sama Lila, yuk manggung yuk gitu. Ben apa ini? Lu gimana Mas? Enggak, justru kebalikannya. Oke. Justru gue itu tumbuh kembang seperti Bro Alfi juga. Iya. Kelahiran berapa sih ngomong-ngomong? Aku sih kebetulan 2009. Enggak dong, 2015 Ya betul Bari. Ini rohnya berarti nih ya. 2000-an serius. 2000-an serius. Annya berapa? An kecil apa an besar? Pas 2000 pas. Wah di 2000-an aja udah dengerin Lila versi Iya. terbaiknya ya. Saya kebetulan kelahiran 92. Oke. Jadi di masa-masa peaknya mereka sampai sekarang sih peak ya. Jadi udah dengerin mereka dan mereka ini juga jadi salah satu influence besar dalam bermusik, dalam karir musik itu justru Lila dan angkatannya band-band 2000-an waktu itu tuh jadi salah satu setlist yang jarang banget absen didengerin. Justru salah satu lagu Lila yang sangat berpengaruh di karir bermusik gue justru itu di album pertamanya itu. Gue udah tahu lagu mereka judulnya Takkan Ada. Gak pernah dibawain tapi. Tapi ya, nggak justru lagu yang memorable pernah dibawain. Kalau cukup disimpan dalam hati aja. Tapi buat gue lagu itu sangat sangat ini ya, sangat personal banget tuh buat gue karena justru lagu itu yang bikin gue jatuh cinta sama Lila. Dan setelah itu setiap nongkrong kita kalau lagi di sekolah waktu itu SMP ya umurnya. Jadi kalau nongkrong itu pasti bawain lagu-lagu Lila, lagu Takkan Ada, Mantan Kekasih itu pasti dibawain gitu. Jadi Lila bukan cuma sekedar kenal, itu udah mendarah daging. Ih, cakep. Jadi ada bahasa yang agak basi, ada dream come true. The dreams ini come dia. true. Ini dia. Ini ya. dia. Ini dia. Oke, Betul. gitu Vinars ya. Tapi kalau misalkan Mas Aryo sendiri lo ada nggak terutama dari fansnya Lila sendiri gitu ya, Lilaku kayak ngebanding-bandingin lo sama yang sebelumnya gitu. Ada baper-bapernya nggak kalau dari lo sendiri? Sebenarnya kalau nggak dibandingin justru aneh. Karena gue sendiri justru pengen tahu nih pendapat mereka gimana dengan perubahan formasi ini. Apakah ada hal-hal yang pengen disampaikan mungkin kan. Jadi menurut gue kritik itu justru gue perlu banget. Nah kebetulan awal-awal di Lila justru menurut gue semuanya berjalan dengan lancar. Yang namanya kritikan itu semua orang punya pendapatnya masing-masing. Dan gue sangat menghargai dan gue sangat ingin tahu malah apa pendapat mereka tentang gue. Jadi kritik seperti apapun, terpedas apapun udah gue siapin. Even itu waktu pertama kali banget diajak, pikiran itu yang pertama kali muncul. Kayak takut nggak ya? Gimana ya? Bukan takut sih, kayak perasaan. Oh ini pasti akan kejadian seperti band-band yang lain ganti formasi. Apa ya kira-kira rasanya? Sudah sangat diperhitungkan. Tapi ternyata setelah dijalani justru segini doang nih, maksudnya tadinya tuh ekspektasinya kayak akan galau, hancur, lebur gitu kan. Ternyata setelah dijalani enjoy aja, walaupun tetap ada kritik-kritik yang nggak bisa nih Lila, rasanya udah di yang dulu nggak bisa diganti-ganti. Ya nggak apa-apa, lu suka nggak suka, ya sekarang formasi terbarunya. Gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri, responnya sejauh ini bagaimana? Positifkah? Sejauh ini 80% justru positif semua. Itu yang bikin gue tambah cinta sama Lilaku. Idih, gitu. Cakep banget. Itu dia Vinars ya. Tapi kalau misalkan ini kita mau ngomongin soal album barunya Lila sendiri nih ya. Di tahun 2024
kalian tuh muncul lewat album Jamuan Musim Semi. Ini sih bisa dibilang kalau menurut aku juga ya pribadi, judul albumnya ini menarik nih. Karena kalau kita ngomongin soal di Indonesia sendiri, itu kan gak ada musim semi ya. Tapi kenapa kalian memilih atau kepikiran untuk, oke deh judulnya Jamuan Musim Semi? Nah justru itu Beli Dharma akan menjelaskannya. Dharma, boleh. Silakan katanya. Dia Silakan, menjelaskan Bli. dengan cara Iya. silakan. Iya. Iya. Pinter sih lo. Oke. Gimana ya Mas Fare, boleh? Jawab apa lu? Boleh. Oke, silakan. Ya, dia pernah lagi. Oke, giliran Sabi silakan. Mungkin kita break dulu ya, sambil menunggu gitu ya. Kira-kira siapa yang akan menjawab Jamuan Musim Semi kali ini, Viners? Karena buat kamu juga yang lagi dengerin ini Indonesia, jadi kita bakal balik ngobrol barengan sama Lila, Sabis yang satu ini. Phoenix Brothers Radio Station, Hi Viners, masih balik lagi barengan sama Alfi di ini Indonesia dan masih barengan sama teman-teman dari Lila. Guys, tadi kita sempat terputus nih kalau kita ngomongin soal album kalian yang Jamuan Musim Semi. Betul. Udah ketemu nih kan, kira-kira siapa yang akan menjawab pertanyaan ini? Sebetulnya kenapa judulnya album Jamuan Musim Semi. Jamuan Musim Semi itu jadi itu menggambarkan kondisi kita pada saat itu sih, lebih ke kayak, jadi musim semi itu kan adalah musim yang terjadi pada saat setelah musim-musim buruk kan. Iya. Musim hujan, musim apa, musim paling indah itu adalah musim semi gitu. Jadi itu gambaran kita waktu 2020 Lila ditinggal vokalis, terus habis itu kita ketemu Covid gitu kan. Gitu. Nah, itu kita analogikan dalam sebuah musim gitu. Nah, akhirnya kita menemukan sebuah musim yang indah untuk mengeluarkan album itu, akhirnya ya itulah Jamuan Musim Semi gitu. Ya, kita bikin judulnya itu. Jamuannya itu adalah si konsep album ini sendiri itu kita berkolaborasi dengan berbagai macam musisi dari beda genre, beda instrumen juga. Yang featuringannya itu nggak cuma sama vokalis, tapi kita berkolaborasi dengan musisi-musisi juga gitu, nggak hanya penyanyi aja gitu. Jadi kita menjamu musisi-musisi kolaborator kita di musim semi gitulah. Oke. Musimnya kita yang lagi berbahagia. Iya. Musim-musim berbahagia lah Betul. bisa dibilang ya. Musim warna-warni, musim yang wah mantap lah. Nah, lebih mantap lagi kalau misalkan kita ngomongin soal single pembuka yang dirilis ke radio gitu ya. Judulnya adalah single Punah. Ini vibes-nya kan, nah bisa dibilang kayak bukan Lila deh kalau misalkan gue sempat dengerin kayak bukan Lila deh. Tapi kenapa memilih Punah itu sebagai lead singlenya? Single pembuka. Bikin nih. Tapi sebelum itu saya koreksi dikit. Boleh. Single pembuka di album Jamuan Musim Semi itu justru lagu Belum Bosan. Justru yang belum bosan Yang malah. Belum Bosan featuring sama Lord Aldi Taher. Iya. Oke. Nah, di Belum Bosan itu justru itu Lila banget sebenarnya. Karena di announce-nya setelah mengannounce album baru si Punah itu keluar. Silakan diceritakan untuk kelahiran. Kenapa Punah sih sebetulnya mungkin dari satu album itu kebetulan pada saat itu memang ya teman-teman milihnya itu kali, dan banyak juga orang yang dengar lagu Lila mungkin di lagu itu bisa dibilang karakter Lila ya beda lah, mungkin lebih bisa menyesuaikan dan menyocokkan di karakternya Aryo gitu. Sebenarnya kan teman-teman itu kan pada masih agak ayo keluarin lagi gitu loh kan. Karena Aryo ini kan mungkin potensinya wah luar biasa ya, seperti nuklir ya. Jadi ya, di lagu itu mungkin dia bisa explore dan bukan buat Aryo juga, hanya buat Aryo, tapi di Lilanya juga kita explore banyak sih di lagu itu sebenarnya. Jadi karena hal itu mungkin ada kaitannya juga kenapa teman-teman juga banyak merekomendasikan kenapa Punah. Kira-kira gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah ya. Kurang lebih gitu ya. Apa nih ada lagi? Si Punah itu harusnya yang isi vokal si Ari Lesmana tuh. Harusnya. Tadinya mau ngajakin Bang Ari Lesmana. Udah tag. Udah tag. Udah tag vokal, tapi karena alasan tertentu akhirnya dia nggak ada di lagu Punah. Harusnya kalau misalnya itu ya hari ini orang mendengar Punah dengan
featuringannya si Aryo sama Arif. Oke, bahkan tadi selain ada nama Aldi Taher sebagai kolaborator musik kalian gitu, ada nama juga Tasya Boslama. Nah, kenapa memilih mereka? Apa yang memutuskan kalian untuk Aldi Taher sama Tasya juga deh, boleh ikut deh gitu? Kalau Tasya sih biar ada cewek aja sih. Iya betul sekali untuk bapak-bapak yang kurang semangat ini ya. Laki mulu ketemu ini ya kan. Nah, biar ada ceweknya Betul. seru aja. Tapi selain Tasya memang Tasya itu apa ya, menurut kita adalah seorang penyanyi yang sangat berbakat. Bertalenta ya. Sangat berbakat. Muda juga. Dia elegan, terus dia punya karakter vokal yang karakter juga. Terus kebetulan dia sama lagu yang lagu yang kita tawarin juga cocok sih. Oke, dan langsung klik gitulah ya, bisa dibilang ya. Iya betul banget. Oke, dan lewat album kalian sendiri nih, kalau misalkan ditanya gitu kan, apa sih yang pengen kalian sampein sama Lilaku khususnya lewat album baru kalian? Siapa nih? Boleh ganti-gantian boleh. Itu dulu. Oh ya udah. Ya semoga Lilaku, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini sih komentar dari Lilaku banyak positif. Yang mau mempertebal lagi yang disampaikan, semoga kalian selalu terhibur dengan karya kita di Jamuan Musim Semi. Oke. Ya mungkin sedikit klise ya kalau Lila ini sekarang kan formasi baru. Jadi kita juga punya misi untuk ngasih tahu seluruh pendengar musik bahwa Lila yang hari ini adalah Lila yang formasi sekarang dengan genre yang mungkin akan lebih variatif dan beradaptasi. Oke. Jadi kenapa nama albumnya juga Jamuan Musim Semi, selain yang tadi Mas Wari bilang, di album ini kita juga jadi ladang bermain dan ladang bereksperimen. Jadi di album ini jadi album semua personil Lila itu punya andil yang cukup rata. Jadi semuanya harus bikin lagu. Kita sekarang punya ketentuannya, setiap kita bikin album semuanya harus berkontribusi dan punya lagu sendiri di album ini. Oke, Gitu. menarik nih. Jadi anggapannya adalah banyak eksplorasi yang teman-teman Lila lakuin gitu Betul. kan. Lewat Salah album. satunya genrenya juga, iya. Salah satunya genrenya, Iya. ya kan. Bahkan ada kolaborator-kolaborator juga yang Betul. diajak lewat album baru ini. Apa nih yang pengen kalian sampein buat yang udah beli atau mungkin yang udah streaming album baru teman-teman dari Lila sendiri? Boleh disampaikan ke Viners nih yang lagi dengerin, boleh silakan. Oke, untuk Viners dan Lilaku di luar sana yang mendengarkan bahwa Lila 19 tahun yang lalu dengan Lila yang ada hari ini tetap Lila yang sama, dengan karya-karya yang sama, dan tentunya dengan upgrade-upgrade yang akan luar biasa. So, kalian jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, karena kami akan senantiasa melayani kalian dengan karya-karya terbaik dari kita. Begitu. Wassalamualaikum. Itu pidato. Begitu sih kurang lebihnya. Itu dari Mas ya. Aryo, silakan dari Mas Aryo. Kalau dari aku sih gampang aja. Mudah-mudahan lagu Lila sekarang ya, memang beda ya buat teman-teman yang dengarnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi momen buat teman-teman lah sebagai apa ya? Sebagai pengingat di suatu pas di masa depan nanti. Misalnya sekarang lagi deket sama siapa, kita dengerin lagu Lila. Besok nggak jadi, ntar ada kenangan lah. Lagunya, memorinya adalah di sini. Gitu. Oke, gitu. Ya. Boleh dari Mas Beli Dharma boleh? Beli Dharma? Kira-kira udah. Oh, Beli Fare ya benar-benar Beli Fare. Beli Dharma lah dulu. Emang udah. Beli Dharma sampun Niki. Nggih, Beli Dharma sampun, silakan Beli Fare. Apa tadi pesannya? Ya, apa yang pengen disampaikan nih sama yang lagi dengerin buat Lilaku terutama yang udah streaming album ini? Ya kalau aku sih ya mudah-mudahan kalian suka, terus mudah-mudahan kalian bisa menyebarkan energi yang pengen kita sampaikan juga melalui album ini. Mungkin bisa di-share ke teman-temannya. Kalau misalnya lagunya suka, terus kasih tahu temannya, gue suka lagu ini nih, lagu ini bagus, mungkin cocok juga sama lo. Lebih ke marketing ya. Jangan lupa Tapi nggak pokoknya apa-apa, at least kan dengerin. setidaknya lebih banyak lagi yang mendengarkan kan, nggak cuma dari Lilaku aja. Iya, sebenarnya. Ya kita sebagai musisi kan sebenarnya pada dasarnya kan kita sangat senang pada saat lagu kita didengarkan dan yang mendengarkan suka, apalagi lebih-lebih lagi kalau misalnya lagu itu bisa berdampak gitu, entah ke kehidupan pribadinya atau mungkin yang mereka merasa kayak lagu itu bisa sangat menemani momen-momen mereka. Nah, itulah sebenarnya kepuasan sebuah musisi dibanding yang lain-lain kayak manggung dan segala macam. Itu kalau menurut aku pribadi sih itu nomor sekian lah. Kepuasan pertama itu adalah pada saat si lagu itu bisa berkesan, terus bisa membantu mungkin dari momen waktu atau segala macamnya, itu sih lebih dari segalanya sih.
Itu. Iya. Gokil sekali lagi. Wow, tepuk tangan buat teman-teman Lila guys. Dwi Dharma tadi katanya ada yang mau disampaikan lagi, boleh? Ada dia banyak deh banyak. Silahkan. Semoga yang ada di studio ini semuanya sehat-sehat semua. Amin astungkare, nggih. Kan tadi udah kalau Iya. kan tinggal doa kan. Kita sukses jaya selalu. Every time. Oke, thank you banget sekali lagi buat teman-teman dari Lila udah main-main ke Phoenix Radio Bali. Ditunggu lagi lewat karya-karya barunya juga. Next time kalau kita ada waktu lebih banyak lagi kita Satu bakal lagi dong, sampein main. dong. Boleh. Buat Silakan. saya dong request lagu Lila, lagu baru, lagu lama nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap cinta sama Lila. Jangan lupa request di Finars. Yaps, itu dia Finars. Dan thank you sekali lagi buat teman-teman Lila udah ngobrol-ngobrol di Phoenix Radio Bali. Dan buat Finars juga yang dengerin obrolan kali ini, semoga udah kejawab ya jawaban pertanyaan-pertanyaan terutama dari Finars atau dari Lilaku yang udah bertanya tentang Lila sendiri. Dan kita tunggu karya-karya terbarunya Lila. Dan kamu sekarang juga masih bisa lanjut untuk mendengarkan Ini Indonesia barengan sama Alfi sampai dengan jam 6 sore. Bye-bye.